Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, selamat pagi. Shalom. Hari ini Sabtu 29 April 2023. Nas firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam Yehezkiel pasal 34 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Di mana secara latar belakang Yehuda pada saat itu sedang berada di pembuangan di tanah Babel. Keadaan mereka sangat terpuruk. Mereka hidup dalam kesulitan, kesusahan, dan penderitaan yang luar biasa. Dan dalam keadaan yang seperti itu, umat memerlukan sosok yang dapat melindungi mereka. Sosok yang menghibur, sosok yang menguatkan mereka. Namun dalam kenyataannya mereka memiliki pemimpin yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Pemimpin yang ada pada waktu itu malah mencari keuntungan untuk diri mereka sendiri di tengah keadaan umat yang begitu menderita dan sengsara. Dalam ayat 2 dalam nas kita pada pagi hari ini dikatakan, "Hai anak manusia, bernubuatlah melawan gembala-gembala Israel. Bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, kepada gembala-gembala itu, beginilah firman Tuhan Allah. Celakalah gembala-gembala Israel yang menggembalakan dirinya sendiri. Bukankah domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh gembala-gembala itu?" Artinya, pemimpin-pemimpin Israel, pemimpin-pemimpin rohani pada waktu itu hanya mencari amannya sendiri, hanya mencari untungnya sendiri. Mereka tidak memikirkan umat Tuhan yang pada saat itu sedang mengalami kesusahan yang hebat. Lalu pada ayat yang ketiga di sana dikatakan, "Kamu menikmati susunya, dari bulunya kamu buat pakaian, yang gemuk kamu sembelih, tetapi domba-domba itu sendiri tidak kamu gembalakan." Jadi rupanya mereka hanya mengambil susunya, menyembelih yang gemuk. Mereka hanya mencari sesuatu demi keuntungan diri mereka. Sebagai pemimpin-pemimpin umat, mereka tidak menggembalakan dengan benar. Lalu pada ayat yang keempat, "Yang lemah tidak kamu kuatkan, yang sakit tidak kamu obati, yang luka tidak kamu balut, yang tersesat tidak kamu bawa pulang, yang hilang tidak kamu cari, melainkan kamu injak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman." Kita bisa bayangkan jemaat Tuhan yang terkasih, betapa menyedihkan keadaan umat pada waktu itu. Harusnya dalam keadaan umat yang sedang terpuruk, mereka dapat menjadi penolong. Tapi yang terjadi adalah yang lemah dibiarkan lemah, tidak dikuatkan. Yang sakit dibiarkan sakit, tidak diobati. Yang luka dibiarkan terluka, lukanya tidak dibalut. Bahkan yang hilang, yang tersesat tidak dicari, dibiarkan begitu saja. Kita bisa bayangkan betapa jahatnya pemimpin-pemimpin Israel pada waktu itu. Namun pada ayat yang ke-10 dikatakan, "Beginilah firman Tuhan Allah, Aku sendiri akan menjadi lawan gembala-gembala itu, dan aku akan menuntut kembali domba-dombaku dari mereka, dan akan memberhentikan mereka menggembalakan domba-dombaku. Gembala-gembala itu tidak akan terus lagi menggembalakan dirinya sendiri. Aku akan melepaskan domba-dombaku dari mulut mereka,
sehingga tidak terus lagi menjadi makanannya. Jemaat Tuhan yang terkasih, melihat keadaan yang seperti itu, Tuhan Allah murka kepada pemimpin-pemimpin tersebut. Dia sendiri yang akan melawan gembala-gembala jahat tersebut dan memberhentikan mereka, serta melepaskan domba-domba atau umat Tuhan dari mereka. Jemaat, melalui nas ini kita diberitahukan bahwa betapa Allah kita adalah Allah yang sangat memperhatikan keadaan umatnya. Ia tahu tentang penderitaan, kesusahan, bahkan keadaan umat yang diperlakukan sangat jahat oleh pemimpin-pemimpinnya. Dan Allah yang penuh dengan kasih sayang, siap pasang badan untuk menolong dan membela umat kesayangannya. Jadi jemaat Tuhan yang terkasih, ketika Allah kita adalah Allah yang siap pasang badan untuk hidup kita di tengah pergumulan, permasalahan, persoalan yang diizinkan terjadi atas kita, maka tidak ada yang perlu kita takutkan dalam menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Karena Ia adalah Allah yang selalu ada, Ia adalah Allah yang setia, Ia adalah gembala yang baik, yang tidak membiarkan kita tersesat, bahkan tidak membiarkan kita hidup dalam keterpurukan. Biarlah melalui firman Tuhan ini kita diberkati untuk menjadi berkat. Amin. Kita bersatu hati di dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur atas kasih penyertaan Tuhan bagi hidup kami, di mana kami dibangunkan pada pagi hari ini dalam keadaan sehat tanpa kurang satu apapun. Bahkan semakin kami bersyukur ketika pagi ini kami boleh memulai hari kami dengan taburan firman Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu yang kembali menegaskan kepada kami bahwa Engkau adalah Allah yang penuh dengan cinta kasih, yang memperhatikan kehidupan umat yang ada dan selalu setia, bahkan pasang badan untuk membela kami. Di tengah banyaknya pergumulan yang diizinkan terjadi atas kami, biarlah kami tetap berpengharapan di dalam Engkau, percaya bahwa bersama dengan Tuhan kami menjadi pemenang di tengah pergumulan yang terjadi. Biarlah firman-Mu menjadi terang dan pelita dalam kami menjalani kehidupan di sepanjang hari ini, sehingga apa yang kami lakukan dan kerjakan mendatangkan berkat di dalam kehidupan kami dan juga di dalam kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kami. Di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan memohon. Amin.